ujian materi informatika tingkat nasional tahun 2021. Bapak Ibu, ini sudah jam 8. Nah, saya mulai dulu nggih. Ini ada moderatornya nggak ya? Untuk Mas Asisten. Iya Pak. Oh, mau dibuka dulu atau langsung ke saya saja? Boleh langsung Bapak dulu. Oh, ya udah. Oke. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pesertanya sudah sebentar ya. Yang join di Zoom sudah ada 47. Nah, dari kalau tidak salah ada 200 peserta ya kemarin. Nah, ini berarti belum seperempatnya. Tapi ya, ini insya Allah sudah Bapak Ibu di sini mungkin sudah menonton videonya yang materinya itu ya. Nah, jadi untuk hari ini saya rasa cukup penjelasan singkat saja mengenai materi yang akan saya jelaskan. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Monggo Pak. Oke. Nah. Ya. Baik, jadi untuk hari ini, saya kebetulan diamanahi oleh lab komputasi untuk memberikan materi mengenai pengantar algoritma. Saya yakin di sini Bapak Ibu pasti sudah pernah tidak asing dengan kata algoritma. Ya. Apalagi kemarin kan kalau tidak salah ada materi berpikir komputasional atau computational thinking, itu kan bagaimana cara kita menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan, kalau kemarin menggunakan teknik pengurutan dan juga pencarian serta tumpukan dan antrian. Jadi dari berpikir komputasional ini akan sangat terkait dengan apa yang kita namakan algoritma. Tapi apa yang dimaksud dengan algoritma itu? Kira-kira Bapak Ibu, apa yang terlintas gitu ketika mendengar kata algoritma? Langkah-langkah. Oke, langkah-langkah. Oke. Terima kasih. Tadi ngapunten Ibu sinten nggih? Silmi, Pak. Oh, Ibu Silmi nggih. Matur nuwun Bu Silmi nggih. Nah, jadi algoritma ini adalah langkah-langkah. Mungkin ada yang ingin menjelaskan, ada yang terpikir selain langkah-langkah mungkin Bapak Ibu? Coba ya. Urutan langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, ya. Urutan langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya. Ini Bapak sinten nggih? Laurentius. Oh, Bapak Laurentius nggih. Terima kasih Pak Laurentius. Berarti sudah ada 2 jawaban nggih dari Bu Silmi dan Pak Laurentius. Jadi dari Pak Laurentius tadi langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, ini tepat nggih, Bapak Ibu? Sudah bagus. Apa itu algoritma? Nah,
tadi selangkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, jadi memang di algoritma ini ada 3 kata kunci sebenarnya. 3 kata kunci yang menjelaskan karakteristik dari algoritma. Yang pertama adalah, nah benar tadi Bu Silmi dan Pak Laurentius tadi ya, langkah-langkah yang terstruktur. Jadi urut dari langkah 1 ke langkah 2, dan langkah 2 ke langkah 3, dan seterusnya. Ini urut ya. Jadi tidak bisa loncatnya dari 1 ke 4, nah itu berarti bukan algoritma namanya. Kemudian karakteristik yang kedua adalah ini menyelesaikan problem atau menyelesaikan suatu masalah. Sehingga kalau digabung adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, jadi yang disampaikan Pak Laurentius tadi sudah lebih komplit ya daripada Bu Silmi. Ya. Tapi tidak ada yang salah. Jadi langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan suatu problem. Jadi harus ada masalahnya terlebih dahulu. Kalau tidak ada masalahnya ya bukan algoritma namanya. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Nah ini adalah ciri-ciri yang ketiga yang sering terlupakan gitu ya. Sering terlupakan. Itu dia adalah terbatas. Terbatas di sini artinya langkah-langkahnya itu terbatas. Nah, jadi hanya kan 10 langkah cukup. Nah, berarti itu sudah kita bisa menyebutnya itu sebagai algoritma. Jadi kalau ternyata harus berulang-ulang sampai atau hingga gitu ya, tak terbatas, nah itu namanya bukan algoritma. Nah, sehingga kalau dari 3 karakteristik ini kita gabung, kemudian langkah-langkah struktur yang terbatas gitu ya, untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, ini definisi dari algoritma ini sangat luas nih Bapak Ibu. Misalkan memenuhi 3 karakteristik yang di sini. Langkah-langkah terstruktur, menyelesaikan problem, dan juga terbatas. Jadi kalau ini saya ambil dari buku informatika, buku modul informatika untuk kelas 10. Jadi algoritma adalah suatu kumpulan instruksi terstruktur dan terbatas yang dapat diimplementasikan dalam bentuk program komputer untuk menyelesaikan suatu permasalahan komputasi tertentu. Nah, gitu ya. Jadi kata kunci yang saya highlight di sini adalah kumpulan instruksi terstruktur, kemudian terbatas, kemudian menyelesaikan suatu permasalahan. Bapak Ibu sudah punya buku modulnya ini belum? Sudah Pak, sudah yang modul ya. Ya, yang modul. Yang udah download. Sudah terdownload Bapak. Oh, ini sudah terdownload ya. Jadi kan ada 2 versi ya. Ada yang untuk versi siswa, ada yang untuk versi guru. Ini saya mengambil dari buku yang versi untuk siswa. Karena kalau yang untuk guru itu kan lebih ke arah tata cara mengajar ya Bapak Ibu. Misalkan di 1 JP ini apa yang harus dilakukan, mungkin apa yang sebaiknya dilakukan. Misalkan 5 menit pertama menjelaskan apa itu algoritma, kemudian mengirim contoh gitu. Ini saya ambil dari buku siswa. Tapi kalau misalkan siswa diminta untuk menjelaskan algoritma, nah ini kembali lagi ya ke slide sebelumnya, itu definisinya bisa sangat luas. Nah, jadi siswa bebas gitu ya menjelaskan definisinya asalkan memenuhi 3 syarat tadi, 3 karakteristik tadi. Ya. Nah, ya. Kemudian ini, algoritma dengan pemrograman. Nah, ini saya lupa memasukkan ke dalam slide ya. Jadi pemrograman ini adalah implementasi dari suatu algoritma ke dalam komputer agar bisa dijalankan oleh mesin atau komputer. Nah, bedanya apa? Bedanya yang utama di sini ya, Bapak Ibu, algoritma ini agar mudah dipahami oleh manusia. Gitu. Jadi misalkan tadi Pak Laurentius membuat suatu algoritma, nah ini harus dituliskan dengan baik
Tapi tujuannya biar mudah dipahami oleh manusia. Ya. Tapi kalau pemrograman ini karena ini adalah implementasi dari algoritma ke dalam komputer, ya. Nah, jadi di sini tujuan utamanya adalah agar mampu dikerjakan atau dieksekusi oleh komputer. Jadi bedanya itu, ya, algoritma ini agar mudah dipahami oleh manusia, sedangkan pemrograman agar bisa dijalankan oleh komputer ataupun mesin gitu, ya. Misalkan robot itu kan ya bisa jadi bukan komputer gitu, ya, tapi itu ada sisi pemrogramannya. Jadi mungkin kita implementasikan ke dalam mesin gitu, biar lebih umum. Jadi kalau misalkan algoritma, misalkan kemarin Bapak Ibu sudah belajar, sudah diskusi mengenai algoritma sorting. Nah, mungkin seperti kalau tidak salah biasanya ada insertion sort. Nah, itu kan Bapak Ibu mungkin sudah paham, gitu, ilustrasinya seperti apa. Nah, jadi kalau algoritma biasanya satu itu saklek gitu. Satu itu saklek. Tapi kalau pemrograman, nah, dari algoritma sorting, insertion, sort kemarin, nah, implementasinya bisa bermacam-macam. Misalkan Bu Silmi tadi mengimplementasikannya dengan bahasa Java gitu, ya. Nah, kemudian saya implementasinya dengan bahasa Python gitu, misalkan. Nah, itu tidak masalah asalkan tujuannya sama, hasilnya sama. Bahkan sesama Python pun, nah ini biasanya gaya mengcoding setiap orang itu berbeda-beda, gitu. Nah, misalkan saya suka yang ke bawah terus gitu. Ada yang suka ke kanan panjang-panjang gitu. Tidak masalah asalkan hasilnya benar. Gitu. Nah, ini salah satu beratnya tugas guru di sini, Bapak Ibu. Jadi misalkan mahasiswa maaf, misalkan siswa diberi tugas gitu, ya, untuk membuat program insertion sort gitu. Nah, biasanya misalkan ada 20 siswa, nah ya kira-kira ada 10 gitu yang berbeda. Nah, kenapa 10? Biasanya kan yang lain nyontek gitu, ya. Nah, jadi ya 10 itu berbeda-beda, tapi tinggal kita lihat hasilnya apakah sesuai dengan yang ditugaskan gitu. Jika sesuai ya 100 gitu, ya, Bu. Kalau tidak sesuai ya mungkin ya bisa 50 atau mungkin 70, nah, itu tergantung kebijakan Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi itu perbedaan dari algoritma versus pemrograman. Ya. Nah, contoh sederhana, nah ini sangat sederhana, gitu, Bapak Ibu. Nah, misalkan yang pertama ambil gelas, kemudian ini algoritma untuk membuat teh hangat. Nah, jadi yang menjadi problem di sini adalah membuat teh hangat. Semisal saya anak gitu, ya, anak umur 7 tahun gitu. Bu, damel teh caranya pripun, nggih? Nggih. Bu, membuat teh caranya bagaimana? Jadi ibu ini menjelaskan. Kan yang pertama, nah, ambil gelas dulu. Kemudian masukkan gula, kan 2 sendok. Kemudian tuang air panas. Terus aduk sampai gulanya larut. Masukkan teh. Kemudian tuang air dingin atau hangat. Kemudian diaduk sebentar. Kemudian teh hangat siap diminum. Nah, ini contoh algoritma untuk membuat teh hangat. Oke. Jadi semua langkah di sini terstruktur dan jelas, nggih, Bapak Ibu, tidak ada yang ambigu. Nah, kemudian terbatas. Nah, ini dengan 8 langkah kita sudah mempunyai teh hangat. Ini terbatas. Dan menyelesaikan masalah. Nah, menyelesaikan masalah teh hangat. Itu, nggih, Bapak Ibu. Kemudian untuk materi pengantar algoritma, sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, apakah ada yang ingin kita diskusikan terlebih dahulu, Bapak Ibu? Izin bertanya. Oh, oke, silakan. Ini kan algoritma ini menurut Bapak ini kan ada 8 langkah. Oke.
misalkan itu di langkah ketiga itu kan tuangkan air panas. Nggih. Andai itu air panas belum ada, berarti kan algoritma bisa berbeda lagi, Pak ya. Misalnya langkah pertama bukan ambil gelas tapi rebus air dulu. Oh, nggih. Boleh berbeda. Boleh Bapak Ibu, boleh. Nah, ini kan ya, ini asumsinya mulai dari mengambil gelas gitu nggih. Terus air panasnya sudah tersedia di termos gitu. Biasanya kan atau mungkin sudah dari dispenser gitu nggih. Dispenser tinggal milih yang panas gitu. Tapi kalau memang belum ada airnya, air panasnya, nah ini monggo Bapak Ibu dimulai dari merebus air gitu. Oke. Tidak apa-apa asalkan ini kan berarti langkahnya meskipun langkahnya lebih banyak, tapi langkahnya tetap terbatas ya, tidak terus gitu. Nah, itu tidak. Nah, itu masih memenuhi syarat algoritma seperti itu. Hanya Pak, izin bertanya Pak. Oh ya, silakan Pak Bintoro. Pak, kalau langkahnya ini kan di Bapak nih masukkan gula 2. Kalau saya justru biasanya itu masukkan teh dulu Pak. Jadi karena saya pakai teh celupnya. Oh iya Pak. Itu gimana Pak? Apakah? Oh itu. Tapi memang ujung. Iya. Ini Pak Bintoro sepertinya atau internet saya nggih yang putus-putus suaranya Pak Bintoro. Oke, terima kasih Pak Bintoro nih, pertanyaan menarik ya. Nah, ini kan membuat teh hangat ada banyak versi gitu. Nah, ini mungkin versi saya masukkan gula dulu, kemudian baru tehnya di akhir gitu ya, atau di langkah kelima. Kalau Pak Bintoro tadi menggunakan teh celup, nah ini dicelup dulu ya Bapak Ibu, terus baru diberikan gula gitu. Nah, ini tidak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting hasilnya adalah sama-sama teh hangat gitu. Seperti mungkin kalau yang kemarin insertion sort itu nggih, itu algoritmanya mungkin tujuannya sama, tapi penulisan algoritmanya itu bisa jadi berbeda meskipun hanya berbeda 1 atau 2 langkah urutannya seperti itu tidak apa-apa, asalkan hasilnya masih sama gitu. Seperti ini Pak Bintoro, misalkan dibalik ya, 2 dengan 5 ini dibalik, ini juga tidak apa-apa Pak Bintoro. Seperti itu. Ini mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Lanjut. Oh lanjut, oke. Okay. Nah, terima kasih Pak. Tadi Pak Besar Martono tulisannya. Yeah. Oke. Okay. Nah, kemudian setelah kita merancang algoritma, ya, bagaimana sih cara menuliskan algoritma ini? Oke, lanjut saja ya. Jadi untuk penulisan algoritma ini sebenarnya ada sangat banyak ya caranya. Misal kita menuliskan dengan seperti yang tadi, step by step, dengan bahasa manusia gitu ya istilahnya. Kemudian, atau dengan deskripsi yang paragraf-paragraf seperti itu. Tapi yang secara umum digunakan, ini saya mengambil dari buku informatika kelas 10 ya. Ini bab berapa ya kemarin kalau tidak salah, bab 7 atau bab berapa gitu ya, saya lupa. Nah ini ada 2 cara. Ini pertama adalah dengan menggunakan diagram alir atau flowchart, dan yang kedua adalah dengan menggunakan pseudocode. Flowchart atau pseudocode. Gitu. Nah, ini langsung saja ya ke slide berikutnya. Oke. Kita akan diskusi mengenai flowchart. Jadi flowchart ini saya yakin Bapak Ibu juga tidak asing ya dengan flowchart. Nah, tapi yang ditekankan di sini adalah penggunaan simbolnya harus standar. Tidak bisa mungkin harus bundar semua gitu. Itu ya tidak masalah, tapi itu tidak standar. Yang standar seperti apa? Nah, bisa dilihat nggih Bapak Ibu. Jadi ada garisnya, nah itu menunjukkan setelah step A ke step yang mana gitu nggih Bapak Ibu. Kemudian ada gambar
persegi panjang tapi ujung titik sudutnya ini membulat. Ini istilahnya adalah terminator. Ini digunakan sebagai titik awal atau titik akhir suatu program. Ini mungkin suatu algoritma gitu nih. Ini karena saya mengambil screenshot dari bukunya sehingga saya tidak bisa mengedit. Nah, kemudian simbol yang ketiga ini, nah ini persegi panjang, tapi titik sudutnya. Pak Erwin, mohon maaf Pak. Nggih. Ini bisa udah di-record belum ya Pak? Saya tidak memencet record Mas Johannes. Oke. Sepertinya belum ya. Iya Pak, belum di-record. Saya coba record, Pak. Saya bantu record. Oh ya, terima kasih Pak. Sudah. Ya. Oke. Baik, nah ini simbol yang ketiga adalah persegi panjang. Nah, ini menyatakan suatu proses. Jadi suatu langkah atau suatu kegiatan, kalau di sini kegiatan komputasi. Jadi satu langkah ini digambarkan dengan menggunakan persegi panjang. Kemudian ada contoh berikutnya adalah simbol keputusan, simbol bujur sangkar, gitu, Ibu. Sangkar keputusan. Artinya di sini akan menghasilkan percabangan. Nah, percabangannya bisa yang umum, ya, yang umum ini ya atau tidak. Jadi di dalam keputusan ini diberikan kondisi, ya. Misalkan jawabannya iya, maka menuju ke langkah A. Misalkan jika jawabannya tidak, akan menuju ke langkah yang lain. Nah, ini contoh keputusan. Nah, standarnya dengan menggunakan simbol bujur sangkar. Nah, tidak bisa dengan menggunakan simbol lingkaran gitu, ya. Lingkaran semua. Nah, itu tidak standar. Kemudian ini contoh yang terakhir, yaitu masukan atau keluaran. Dilambangkan dengan jajar genjang. Jadi kalau ada input, misalkan user memasukkan suatu nilai gitu, ya. Nah, ini digambarkan dengan simbol jajar genjang atau menuliskan hasilnya. Seperti itu, ya, Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu pernah melihat simbol-simbol ini di mana kira-kira? Biasa Lihat di pretest kemarin, Pak. Oh, di berita kemarin. kalau di pekerjaan biasanya di alur kerja juga ada ya Pak? Oh, di alur kerja, ya. Ya, ada Bu Lina tadi, ya. Iya. Di alur kerja, ya Bu. Tapi simbolnya sudah sesuai seperti ini tidak, Bu? Ada sebagian Pak. Oh, ada sebagian, ya. Mungkin ada yang lain di tempat lain, tempat kerja di sekolah berarti, ya Bu, ya? Di rumah sakit, Pak. Di rumah Di rumah sakit. sakit mungkin alur pendaftaran pasien. Oh, nggih. Nah, di rumah sakit alur pendaftaran pasien. Wah, itu sangat Kompleks, ya. kompleks, ya. Iya. Kemarin juga saya ke rumah sakit itu yang ngurusin istri, wah itu juga, wah, Masya Allah ribetnya. Nah itu juga, nah tapi simbolnya sudah standar buatan Pak? Ya, sekelas sudah Pak, sekelas Pak. Sudah, Ada ya? yang model karena tidak semua simbol sama. Oh, Jadi iya. mungkin perbedaan persepsi ya antara dunia kesehatan atau mungkin dengan dunia kita. Oh, Tapi saya iya. tidak mencermati secara teliti. Tapi yang jelas simbolnya sudah berbeda dan mungkin ada sedikit kemiripan dengan yang standar dari algoritma ini, Pak. Oh, oke. Mungkin yang bisa kita perhatikan yang ini, ya, mungkin yang simbol keputusan ini, nggih, Bapak Ibu. Nah, ini kan keputusan ini menghasilkan percabangan. Ini mungkin dicek kalau tadi di rumah sakit, biasanya kan ada itu, nggih, jika pasien menggunakan BPJS. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kalau iya nanti diarahkan kemana, kalau tidak misalkan diarahkan kemana, seperti itu. Itu nanti coba dicek, nggih, Bapak Ibu. Nah, ini apakah simbolnya benar menggunakan bujur sangkar. Kalau sudah menggunakan bujur sangkar, nah ini sudah standar, ya, kemungkinan sudah standar. Tapi kalau tidak, nah wah ini berarti tidak standar. Seperti itu. Atau mungkin ada di tempat mana lain mungkin, Bapak Ibu, selain rumah sakit dan sekolah?
saat belajar S1 Oh, belajar S1 di mana, Pak? di Di lab nggih atau di mana, Pak? di lab di pembelajaran waktu kuliah. Oh, di pembelajaran waktu kuliah, nggih nggih. Nah, itu bisa juga. Nah, nanti mungkin kalau kuliah, wah sudah lama nggih Bapak Ibu nggih. Pun awit. Sopo. Nah, itu ya mungkin yang bisa diingat adalah, oh ini ada langkah-langkahnya, ada gambarnya gitu nggih, Pak. Nggih. Nah, tapi apakah simbolnya ini standar? Nah, itu mungkin, aduh kalau harus ke sana lagi ya ngapain gitu nggih, Pak. Nggih, belajar ulang lagi nih, Pak. Iya, Pak. Nggih. Nah, nanti mungkin ini bisa ditugaskan gitu ke siswa gitu. Misalkan siswa jika berkunjung misalkan ke rumah sakit, nah coba jika ada flowchart, tolong difoto gitu. Nggih. Minta izin ke rumah sakit, minta difoto, terus dibandingkan dengan yang ada di modul, apakah ini sudah sesuai standar atau belum. Kalau yang sementara ini saya cermati sih tidak standar, Pak. Itu karena hanya sekedar untuk alur pelayanan saja menurut saya. Kalau yang flowchart yang kita pelajari di informatika ini kan memang standarnya ASCII sesuai yang ada di ilmu pemrograman. Nggih. Kalau di tempat-tempat kerja kayaknya masih sifatnya hanya untuk menunjukkan alur pelayanan terhadap, misalnya di rumah sakit pelayanan terhadap pasien atau pelayanan terhadap surat menyurat misalnya di tempat-tempat kerja perkantoran. Itu mungkin itu sementara informasi yang saya dapatkan. Kelihatannya tidak standar seperti yang kita pelajari saat ini. Oh, nggih, Bapak Ibu. Nah, terima kasih Pak Nuryadin nggih. Misalkan tadi surat menyurat gitu. Nah, kan ada disposisinya. Nah, ini kemungkinan ya kan mungkin yang bagian TU-nya gitu nggih. Nah, juga tidak belajar pemrograman. Nah, kemudian tinggal step by step-nya ya sudah dibikin misalkan bundar semua atau elips semua gitu nggih. Nah, itu juga nanti bisa dikoreksi oleh siswa gitu sebagai tugas informatika. Ngoten. Ya, terima kasih Pak Nuryadin. Nah, ini menarik nggih. Kalau saya memang tahunya kemarin ya karena kebetulan dari rumah sakit ya kemarin. Jadi pas melihat alur pendaftaran, ternyata ada simbolnya ternyata beda-beda. Oh ya, berarti sudah lebih bagus gitu. tidak sama semua seperti itu. Nah, oke. Nah, kemudian contoh lagi, nah ini karena Bapak Ibu mungkin juga sudah sering melihat flowchart di mana-mana gitu ya. Nah, ini langsung saja untuk contoh sederhana yang satu, jadi ambil gelas, kemudian masukkan gula secukupnya, nah tuang air panas. Jadi kalau kita gambarkan ke flowchart yang sesuai standar ya, Bapak Ibu, nah ini akan seperti ini. Ada start, tapi dengan menggunakan simbol persegi panjang yang membulat, kemudian ambil gelas, masukkan gula, tuang air panas. Nah, karena ini adalah suatu proses gitu ya, atau suatu langkah, maka kita menggunakan persegi panjang. Kemudian jika selesai, maka jangan lupa untuk menambahkan N di bawah. Ini dengan menggunakan simbol persegi panjang yang membulat. Oke, kemudian ke contoh sederhana yang kedua, ini tambahkan gula 2 sendok, kemudian jika kurang manis, tambahkan lagi 1 sendok. Jika tidak kurang manis, nah maka selesai. Artinya di sini hanya ada 2 kondisi ya, Bapak Ibu, kurang manis atau tidak kurang manis. Nah, tidak kurang manis ya berarti bisa pas atau bisa terlalu manis. Jadi perbedaan di sini dengan yang contoh sebelumnya tadi adalah ini ada kata jika ya, Bapak Ibu. Ada kata jika. Jika berarti ada menunjukkan percabangan. Langsung saja nggih, contohnya seperti ini. Kita mulai dari start.
kemudian tambahkan gula 2 sendok, kemudian jika kurang manis, maka tambahkan lagi 1 sendok, dan jika tidak kurang manis, maka selesai. Sehingga yang di dalam bujur sangkar ini, kita bisa isi dengan syarat kurang manis, tanda tanya gitu. Artinya, apakah kurang manis? Jadi akan ada percabangan, ada ya, ada tidak. Jika ya, maka tambahkan gula 1 sendok. Nah, jika tidak, maka selesai. Nah, selesai ya berarti langsung menuju ke N. Kemudian ini dari yang tambahkan gula 1 sendok juga ditambahkan panah ke N, karena sudah tidak ada langkah lagi setelah tambahkan gula 1 sendok. Jadi nanti kalau Pak Ibu mengoreksi gitu nih, ngoreksi kerjaannya siswa, nah biasanya mungkin sering kelupaan ini start N-nya. Jadi langsung saja tambahkan gula 2 sendok, kurang manis, ya sudah gitu. Nah ini nanti bisa dikoreksi kerjaannya siswa. Gitu. Kemudian contoh yang ketiga, nah ini contoh yang terakhir ya Bapak Ibu. Ini tambahkan gula 2 sendok, kemudian aduk hingga semua gula larut. Tambahkan gula 2 sendok, kemudian aduk hingga semua gula larut. Nah ini beda lagi dengan contoh yang kedua. Kalau kedua tadi hanya ada 1 jika ya Bapak Ibu. Hanya ada 1 jika, tapi yang di sini ada kata hingga. Aduk hingga semua gula larut. Kira-kira ini membuat flowchart-nya susah atau gampang, Bapak Ibu? Nah, ada kata aduk hingga semua gula larut. Gampang. Oh, gampang ya? Nah ini mungkin buat Bapak Ibu gampang ya? Tapi buat siswa, ini mikir ini. Ini butuh apa istilahnya kecerdikan gitu ya Bapak Ibu. Bagaimana dengan menggunakan simbol-simbol yang tadi kita bisa menuliskan flowchart dengan benar seperti itu. Nah, di sini yang menjadi problem adalah tidak ada simbol untuk menyatakan hingga atau selama. Ini yang jadi masalah. Tapi kita bisa menggunakan simbol percabangan atau keputusan untuk menyatakan kata hingga. Contohnya seperti ini, nggih. Dari start, kemudian tambahkan gula 2 sendok, kemudian aduk. Kemudian di kondisi percabangannya kita isi dengan apakah semua gula larut, gitu ya. Kalau jawabannya iya, maka selesai. Tapi kalau jawabannya tidak, kita akan kembali ke step aduk. Gitu ya. Nah, baru aduk, kemudian ke bawah semua gula larut. Kalau tidak, balik lagi ke aduk semua gula larut. Kalau iya, berarti selesai. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu. Jadi ini adalah triknya untuk menuliskan hingga atau selama ke dalam flowchart. Ini apakah flowchartnya sudah seperti bayangan Bapak Ibu tadi? Atau mungkin berbeda? Sudah, Pak. Sudah. Bertanya, Pak. Oh iya Pak Florentius, silakan. Di slide yang pertama tadi, Pak, contoh yang pertama. Oh, ya. Saya akan balik ke contoh pertama. Ya. Sebuah proses itu kan biasanya ada inputnya, Pak, ya. Oh, iya. Dari sini, dari start langsung ke ambil gelas. Lalu inputannya mana? Karena itu kan lambang proses ya. Yang diproses itu kan apa dulu? Harus ada. Oh, oke. Oke. Nah, terima kasih Bapak Florentius ya tadi. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Mungkin ini juga sebagai koreksi untuk saya
Nah ini kenapa dari start tiba-tiba ke proses gitu nggih, Pak Florentius nggih. Tidak ada input. Nah, yang dalam artian di sini loh, apa yang akan diproses? Kok tiba-tiba ada yang diproses tapi tidak ada yang menjadi input seperti itu. Nggih. Nah ini saya ini contoh sederhana satu nggih, Pak Ibu. Nah ini agak ngeles gitu ceritanya. Ini saya langsung ke step by step saja gitu. Jadi langsung ke prosesnya saja, tidak ada inputnya. Atau bisa jadi, nah ini juga sebagai koreksi, nah ini bukan ngeles lagi tapi ini kesalahan saya. Nah, gula dan air di sini bisa jadi sebagai input. Nah, jadi gula di sini masukkan gula berarti input gula nggih, Bapak Ibu. Nah, input gula, nah ini kita lambangkan dengan simbol jajar genjang. Bahkan gelas pun, nah ini harusnya bisa jadi sebagai input. Nah, inputnya gelas gitu. Ya karena kalau ngambil gula, tapi tidak ada gelasnya kan, ya sama saja nggih. Tidak ada tempat untuk ngaduk gitu. Jadi gelas, gula, air panas, nah ini bahkan bisa jadi input semua. Begitu nggih Pak Florentius nggih? Mohon izin Pak, bisa menambahkan mungkin? Oh nggih, Bu Erma silakan. Ya, kalau menurut saya gini sih Pak, untuk contoh sederhana yang pertama, itu memang kita tidak perlu namanya input atau inisialisasi. Karena yang dijelaskan di situ hanyalah prosesnya saja. Jadi ketika kita ada algoritma kan runtutan apa yang harus kita lakukan. Kalau di sini mengambil gelas, kemudian memasukkan gula, kemudian tuang air, itu memang sebuah proses semuanya. Kalau input mungkin atau inisialisasi itu misalnya kita mau buat perhitungan. Jadi ada inisialisasi nih, biasanya hitung segitiga misalnya. Panjangnya berapa, ininya berapa, itu diinisialisasi dulu. Berarti ada input di situ. Prosesnya dihitung. Sedangkan contoh yang paling sederhana di sini adalah apa yang dilakukan. Sehingga menurut saya memang struktur flowchart-nya udah benar. Dari mulai kemudian langsung proses yang dicontohkan. Seperti itu Pak. Oh nggih, terima kasih Bu Erma. Nah, ini juga bisa kita lihat sebagai dua sisi nggih, Bapak Ibu. Nah, mengambil gelas di sini bisa jadi input kalau kita ingin istilahnya sebagai bahan gitu. Nah, bahan dan alatnya ini adalah gelas, gula, air panas. Nah, itu kalau kita pandang sebagai input, maka ini bisa dilambangkan dengan simbol jajar genjang. Tapi kalau kita menganggap ini sebagai proses, dalam artian proses dari mengambil gelas, mengambilnya gitu nggih. Nah, mengambil gelas, kemudian memasukkan gula, kemudian menuangkan air panas. Nah ini bisa kita gunakan simbol persegi panjang. Nah, tapi misalkan ini saya tambahkan lagi aduk gitu nggih. Aduk air, gula gitu di dalam gelas. Maka aduknya ini karena ini sebuah proses nggih, maka ini harus menggunakan simbol persegi panjang. Mungkin seperti itu nggih, Bu Erma dan Pak Florentius. Ini pandangan yang menarik sepertinya. Atau mungkin bisa ada pandangan lain mungkin. Ini juga kita diskusi nggih, Bapak Ibu. Jadi tidak ada salah, tidak ada benar mungkin nggih. Hanya mungkin yang lebih cocok yang mana seperti itu, lebih tepatnya. Monggo Bapak Ibu kalau ada pendapat lain mungkin. Nah. Oke. Baik, kalau tidak ada seperti itu ya. Jadi kalau ada mungkin siswa ini mengambil gelas, kenapa kok ini menggunakan persegi panjang? Nah, ini berarti siswa diminta untuk menjelaskan, berargumentasi ini kenapa menggunakan persegi panjang, dan jika ingin menggunakan simbol input yang dicari genjang tadi, nah ini juga diperbolehkan mungkin ya, jika ada argumentasinya. Bahkan saya kemarin kalau tidak salah melihat flowchart yang di rumah sakit itu pulang. Nah, menurut Bapak Ibu pulang ini sebuah cocoknya digambarkan dengan apa? Pulang. N bukan sebagai simbol N. Simbol N gitu.
Ada simbol, ada tadi ada yang menjawab proses, ada yang menjawab simbol N, mungkin ada yang lain? Proses, Pak. Itu sebagai proses. Proses. Pulang ini sebagai proses, nggih. Sebagai input. Output. Oh, output. Karena udah sembuh makanya pulang. Tergantung algoritmanya mau sampai mana, sampai rumah atau semua. Kalau kemarin saya lihat itu sampai pulang saja gitu Pak. Nah, pulang terus selesai gitu. Ya berarti simbol N itu. Simbol N ya. Nah, kalau menurut saya ya, kalau simbol N ini seharusnya ditaruh di bawah pulang gitu, bawah pulang. Jadi pulang sendiri itu memang tapi langkah terakhir di bawahnya harus diberi simbol N seperti itu. Jadi N dan start di sini bukan termasuk ke algoritmanya, hanya menunjukkan mulai dan akhirnya suatu algoritma. Nah, berarti untuk yang simbol start dan N, kita coret dulu ya, Bapak Ibu. Tinggal sisa proses dan output. Nah, kira-kira proses atau output nggih, Bapak Ibu? Output ya. Output nggih. Nah, kemarin yang saya lihat di rumah sakit itu dengan menggunakan simbol jajar genjang. Berarti dia output. Nah, terus saya juga mikir kemarin, ini benar output atau proses ya, pulang ini ya. Kalau dipikir-pikir ini sebagai output ya benar. Seperti itu. Kalau dibikin proses ya, kalau proses apa yang, tapi setelah proses kok masih ada N lagi gitu. Jadi tidak ada yang dihasilkan gitu nih Bapak Ibu. Jadi ya mungkin lebih cocok ke output nih Bapak Ibu dengan menggunakan simbol jajar genjang. Nah ini kemarin juga mikir ini. Oke. Nah mungkin kalau Bapak Ibu ke rumah sakit gitu ya. Nah nanti tolong dicek kan. Pulang ini ada menggunakan simbol persegi atau jajar genjang. Nah ini menarik ini. Oke. Seperti itu. Atau mungkin ada yang didiskusikan lagi, Bapak Ibu? Lanjut. Oke, lanjut. Nah, oke. Ini masih ada 15 menit. Oke. Oke, nah kemudian untuk membaca flowchart, nah saya rasa ini Bapak Ibu sudah paham ya cara membacanya. Ini screenshotnya saya ambil dari modul informatika. Jadi kita mulai dari start, kemudian membaca pembilang dan penyebut. Nah, kalau diprogramkan jelas nih Bapak Ibu, kalau diprogram mana yang input, mana yang output. Nah, tapi kalau di kehidupan sehari-hari, nah ini agak bingung ya menentukan input dan outputnya. Nah ini mungkin jadi tugas juga ke siswanya gitu. Kira-kira di luar bidang komputer gitu. Nah kira-kira apa yang menjadi input, apa yang menjadi output. Nah ini program untuk menghitung hasil pembagian. Nah, jadi membaca pembilang penyebut, kemudian kalau penyebutnya 0, maka kita ke arah yang yes, yang bawah, kita print penyebut tidak boleh 0. Tapi kalau penyebutnya tidak sama dengan 0, maka kita bisa menghitung hasil sama dengan pembilang bagi penyebut, kemudian print hasil. Nah, ini kan jelas nggih, print itu kan output. Ini jelas menggunakan simbol jajar genjang. Untuk seperti itu nggih flowchartnya. Oke, saya rasa ini untuk kita lanjut ke pseudocode. Jadi pseudocode ini adalah kode semu. Kalau code saja itu bahasa pemrograman. Misal bahasa C++, bahasa Java, bukan Jawa nggih,
bahasa Java, bahasa Python, dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk code. Tapi kalau pseudocode, nah ini bahasa buatan manusia, tetapi dekat dengan bahasa pemrograman. Bahasa buatan manusia, tapi ini jelas mendekati bahasa pemrograman. Jadi untuk pseudocode ini ada beberapa karakteristik lagi ya, ada beberapa prinsip. Mungkin bukan karakteristik, tapi prinsip penulisan untuk menulis pseudocode. Jadi satu baris untuk satu pernyataan. Jadi ini agar clear gitu ya. Satu baris untuk satu pernyataan. Kemudian pentingnya indentasi dalam menuliskan langsung jelas. Kalau indentasinya sama, berarti ini satu blok gitu ya. Satu blok, mungkin satu blok. Jika ya, nah itu satu blok sendiri. Jika tidak, satu blok sendiri. Nah, ini kita tuliskan dengan indentasi yang sama. Contohnya seperti apa? Contohnya, saya lupa tidak menuliskan contoh di sini. Tapi kita langsung ke keyword saja. Jadi keyword ini adalah kata kunci gitu ya. Kata kunci yang digunakan dalam pseudocode untuk menjelaskan suatu algoritma. Ada beberapa contohnya nggih, Bapak Ibu. Di sini saya ambil 3 saja. Nah, ini sedikit di luar modul. Ini di modul tidak ada penjelasan ini kalau tidak salah. Tapi nanti silakan dicek terlebih dahulu. Jadi keyword yang pertama yang sering digunakan adalah if else. If kalau Bapak Ibu sering menggunakan Excel, nah itu kan ada ya, if kemudian syaratnya apa, kemudian titik koma atau koma ya, titik koma gitu, titik koma, jika terpenuhi maka seperti apa, jika tidak terpenuhi maka seperti apa. Ini kalau yang terpenuhi maka akan masuk ke bloknya if. Jadi if uang jajan lebih dari harga jajan, maka bisa menabung. Else, tidak bisa menabung. Jadi kalau else di sini berarti uang jajan kurang dari sama dengan harga jajan. Seperti ini. Nah, ini kan langsung kelihatan ya, Bapak Ibu. Jadi ada indentasi yang bisa membedakan dengan jelas print ini masuk ke dalam yang if atau ke dalam yang else. Seperti itu. Nah, kemudian keyword yang kedua adalah for atau for each. Nah, ini digunakan untuk melakukan perulangan pada suatu himpunan atau sekumpulan objek. Nah, semisal contohnya di sini adalah kita mempunyai variabel A, isinya himpunan, 1, 2, 3, 4, sampai 8. Nah, ini for each element in A, print element. Nah, berarti ini kita lakukan for each itu kan artinya untuk setiap, Bapak Ibu. Untuk setiap anggota di A, cara baca seperti itu. Jadi 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini kita print setiap elemennya. Seperti itu. Nah, ini cara menggunakan for each di sini. Nah, kemudian keyword yang ketiga adalah while. Melakukan perulangan yang menggunakan hingga atau selama. Nah, karena while sendiri kan artinya selama, kalau dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kita gunakan while gula belum larut, aduk gitu. Jadi kalau kita membaca ada ke bahasa manusia itu adalah selama gula belum larut, ya aduk terus gitu. Atau aduk terus sampai gula belum larut. Seperti itu. Nah, ini contoh 3 keyword ini akan sangat sering digunakan untuk menjelaskan suatu algoritma. Nah, kita langsung saja ke contoh ini. Di sini saya menampilkan 2 versi dari algoritma menghitung bagian. Kalau yang kiri tadi dengan menggunakan flowchart, kalau yang kanan ini dengan menggunakan pseudocode.
Jadi untuk yang pseudocode ya, algoritma membagi bilangan dengan inputnya pembilang dan penyebut, outputnya hasil pembagian tercetak. Input. Nah, ini langsung step input pembilang penyebut. Nah, ini adalah suatu langkah gitu ya, langkah di dalam programnya. Tapi kalau kita tuliskan ke dalam flowchart, nah ini harus menggunakan jajar genjang. Oke. Kemudian if penyebut sama dengan 0, maka print penyebut tidak boleh 0. Else, nah hasil pembilang dibagi penyebut, kemudian print hasil. Nah, sekali lagi ini indentasi jangan lupa ya Bapak Ibu, kalau ada if atau if else menggunakan indentasi supaya jelas. Misal yang bawah ini kan hasil pembilang dibagi penyebut, kemudian print hasil. Nah, tapi print hasil di sini akan masuk ke dalam blok else ini. Jadi kita tidak usah apa ya istilahnya mengecek dari awal gitu ya, langsung kelihatan oh ini masuk ke else, udah. Nah, kita tidak usah melihat blok yang lain. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu mempunyai suatu algoritma gitu ya, mungkin terkhusus algoritma di bidang komputer atau informatika, kira-kira Bapak Ibu lebih suka yang flowchart atau pseudocode untuk menuliskan algoritmanya? Monggo Bapak Ibu lebih suka yang mana, flowchart atau pseudocode ketika nulis algoritmanya? Flowchart. Pak. Sementara ini pakai flowchart, lebih mudah untuk lebih mudah ya. Lebih mudah dipahami siswa. Diterapkan ke anak-anak juga lebih mudah ini Pak. Oh iya. Nah ini preferensi pribadi ya Bapak Ibu. Kalau saya justru lebih suka yang pseudocode. Mungkin karena apa ya? Ya karena saya lebih suka ngoding gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi saya lebih lebih cenderung ke yang pseudocode ketika menjelaskan algoritma. Karena dari yang pseudocode ketika akan diimplementasikan ke coding, nah tidak akan berbeda jauh gitu. Apalagi dengan adanya while dan for each tadi. Nah, itu. Tapi kalau di flowchart itu kan kalau kita sebut sebagai looping gitu ya, ada perulangan yang muter-muter itu. Nah, kalau di flowchart kita harus memikir 2 kali gitu ya. Oh ternyata ini tidak hanya if, ini ternyata looping. Wah, berarti harus diganti ke while seperti itu. Nah. Tapi sekali lagi ini memang preferensi pribadi ya. Jika lebih suka yang flowchart karena mudah dijelaskan gitu ya, itu tidak apa-apa. Cuman kalau misalkan lebih cenderung pseudocode karena lebih mudah untuk diimplementasikan ke pemrograman, itu juga monggo. Seperti itu. Izin bertanya Pak Erwin. Oke, silakan Pak Bintoro. Pak, ini kan ketika kita buat flowchart kan ada read pembilang dan penyebut. Ini kan ada 2 langkah sebenarnya. Kalau kita buat programnya nih, ini ada 2 nih. Kita akan memasukkan nilai pertama terus nilai kedua. Ini tetap simbolnya cuma pakai 1 ya. Oh itu tidak masalah Pak Bintoro. Bisa 1 simbol saja, bisa 2 simbol, tidak masalah. Oke, baik. Ya, karena kan biasanya ya kalau baca input kan 1 persatu gitu nih Pak Bintoro maksudnya ya. Iya betul Pak. Jadi read pembilang sendiri, kemudian read penyebut sendiri. Nah itu tidak apa-apa. Gitu. Nah itu juga tidak salah. Jadi kalau ada siswa yang menuliskan flowchart seperti itu ya jangan disalahkan gitu. Baik Pak. Ya, terima kasih Pak Bintoro nih, pertanyaan menarik ini. Oke. Oh pas 5 menit ya, sisa 5 menit. Jadi kesimpulan diskusi kita hari ini adalah ada 3 poin utama. Yang pertama, langkah-langkah terstruktur, kemudian menyelesaikan problem, dan ketiga, terbatas. Nah,
Nah, mungkin kalau Bapak Ibu ternyata mempunyai karakteristik yang lebih lebih banyak lagi gitu ya. Misalkan yang keempat tadi ada kalau tidak salah mudah diimplementasikan. Nah, itu ya nanti monggo Bapak Ibu menjelaskan ke siswanya akan seperti apa. Tapi kalau dari saya ini ada 3 poin utama, hanya 3 saja. Gitu. Kemudian yang kesimpulan kita yang kedua adalah algoritma ini lebih ditujukan agar mudah dipahami oleh manusia. Kemudian yang ketiga, penulisan algoritma bisa menggunakan flowchart atau pseudocode seperti itu. Oke. Pak, boleh bertanya, Pak? Oke, silakan Pak Raharjo tadi nggih. Pak, sekedar saya kan kalau untuk masalah komputasi kan sebenarnya masih terlalu jauh pemahaman saya. Tapi kan ada hal-hal yang kadang-kadang saya tuh pengen membuat ini flowchartnya ini di disiplin ilmu saya sendiri. Saya kan di teknologi pangan, Pak. Itu ketika membuat modelnya misalkan flowchart yang menunjukkan sebuah proses yang itu misalkan salting out, Pak. Misalkan jadi ada garam atau gula itu ditambahkan kemudian diaduk, tetapi ketika itu ditambahkan terus maka dia itu kemudian tidak larut lagi. Jadi itu kan proses salting out kan itu. Nah, ini menuliskannya atau menggambarkannya gimana, Pak? Artinya kalau sudah demikian itu maka proses itu kemudian selesai. Jadi memang karena tidak bisa larut lagi begitu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Raharjo. Nah, jadi intinya adalah menambahkan mungkin semoga saya tidak salah tangkap nggih. Ini menambahkan larutan gula atau garam tadi nggih Pak Raharjo ke suatu larutan. Nah, tapi ketika sudah tidak larut lagi maka selesai gitu nggih. Kira-kira seperti itu nggih Pak Raharjo. Iya, benar, Pak. Oke. Nah, kalau seperti itu mungkin flowchartnya bisa seperti ini Pak Raharjo. Jadi kita mulai dari ada proses masukkan gula, gitu ya. Kemudian proses yang kedua adalah aduk. Nah, kemudian setelah aduk kita gunakan simbol percabangan Pak Raharjo. Ditanyakan saja apakah ada yang tidak larut seperti itu nggih Pak Raharjo. Nah, kalau tadi kan pertanyaannya apakah ada yang tidak larut? Kalau jawabannya tidak, berarti kan masih larut semua nggih Pak Raharjo nggih. Iya. Kalau tidak berarti langkahnya nanti akan balik ke tambahkan gula seperti itu. Jadi langsung ke 2 step sebelumnya. Oh gitu. Iya. Tapi makasih, ketika Pak. Udah punya gambaran. Oh, nggih. Ketika iya, maksudnya apakah ada yang tidak larut? Ketika jawabannya iya, maka akan langsung ke N gitu, karena sudah selesai. Makasih, Pak. Oh, nggih, Pak Raharjo. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini sangat ternyata ada yang dari disiplin ilmu lain ya, selain informatika gitu, dari teknologi pangan. Ini flowchart ini semoga lebih membantu, tidak hanya di informatika tapi di bidang-bidang yang lain. Seperti tadi ada dari rumah sakit, kesehatan, dan di surat menyurat gitu nggih. Ini dari Pak Raharjo, teknologi pangan. Nah, ini menarik. Oke, mungkin monggo Bapak Ibu kalau ada yang lain, masih ada 1 menit. Pak, boleh tanya, Pak? Oh ya, silakan Pak Suwandi. Iya, saya masih penasaran Pak dengan yang tadi. Yang Bapak sampaikan di rumah sakit itu bahwa outputnya adalah pulang. Nah, kalau boleh tahu Pak, di atas pulang itu apa ya Pak ya? Karena kayak saya pikir itu yang akan menentukan bahwa pulang itu output. Karena kalau dalam pemikiran saya, pulang itu bisa menjadi proses. Dia harus bayar administrasi dulu sebelum pulang. Atau mau pulangnya itu kayak gimana? Dia akan dijemput kah? Atau naik apakah? Diantar kah dari rumah sakit atau bagaimana? Itu masih bisa menjadi sebuah proses. Tapi itu kan tergantung dari di atasnya. Di atas pulangnya itu apa Pak? Gitu. Masih ingat gak Pak ya? Di atas pulangnya itu apa Pak ya? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Suwandi. Apa ya kemarin ya? Sepertinya alur apa ya kemarin ya? Karena kalau kemarin itu saya lihat ada beberapa flowchart gitu Bapak.
ada 3 Pak ya. Jadi alur pendaftaran, kemudian alur apa gitu. Tapi saya langsung fokus ke pulang ini dengan simbol jajar genjang. Nah ini. Tapi saya tidak melihat atasnya itu apa Pak. Iya, berarti kalau dari Bapak yang Bapak sampaikan, berarti kemungkinan besar di atasnya pulang itu adalah pembayaran ya, penyelesaian Kemungkinan administrasi seperti ya. itu. Nah, Iya. kalau itu berarti bisa diputuskan, oke lah kalau gitu pulang itu bisa dinyatakan sebagai output gitu ya Pak ya. Karena Oh, sudah iya. membayar administrasi, jadi dia boleh pulang gitu Pak. Makanya Oh, di iya. atas itu penting. Ya, jadi mungkin untuk pemikiran kita semua. Makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Suwandi atas sarannya. Nah, mungkin lain kali kalau ada flowchart saya foto aja gitu ya. Biar kelihatan, oh ini pulang, atasnya apa. Jadi biar tahu ini pulang seharusnya output atau proses gitu. Ya Pak Suwandi, terima kasih banyak atas sarannya. Oke. Ini karena sudah jam 9 lewat, ini saya kembalikan ke Mas Johannes dan saya izin stop chat. Ya. Oke, silakan Mas. Iya, terima kasih Pak Erwin. Sebelum keluar bisa mohon izin Bapak Ibu untuk aktifkan kameranya sebagai bentuk dokumentasi. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mengaktifkan kamera. Boleh silakan keluar dan mengikuti sesi selanjutnya. Oke, terima kasih. Oh iya, Kalau gitu, Mas Yohanes, pertanyaan Pak. sedikit. Iya Pak. Dan tadi saya belum bisa masuk elok, itu nyuwun tulung solusinya bagaimana nggih? Saya juga tadi belum bisa masuk elok juga Pak. Tadi katanya ada sedikit masalah gangguan di websitenya kayaknya Pak. Gitu. Iya Pak. Saya semua juga sama Pak, belum bisa masuk elok ini. Oh, Oke Pak, sama-sama. Maaf Pak, saya barusan bisa Pak tadi belum lama sekitar setengah jam atau berapa menit yang lalu bisa saya sudah masuk ke pelatihan tinggal evaluasi yang hari ini. Tapi kan masih belum bisa ya karena jam 3 baru mulai ya. Saya juga sudah lihat video-videonya. Begitu Pak. Sudah bisa, saya coba dicoba Pak. Ini Kalau saya bisa. barusan ngakses malah tidak bisa ini seperti tadi. Barusan saya akses.